Shalom Bapak Ibu. Ada yang kamu puasa murad hari ini? Ada yang sakit hari ini? Biar kita doakan saudaraku, karena ada kuasa di dalam firman Allah, ada kuasa di dalam perjamuan kudus, ya. Di dalam tubuh dan darah Kristus ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Saya percaya saudara dan saya adalah pagi hari ini orang-orang yang berbahagia. Kita berbahagia. Ini kemana pada pikirannya ya? Katakan berbahagia. Ya, katakan saya berbahagia. Ya, berbahagia hari ini. Kenapa saya katakan berbahagia Bapak Ibu? Karena ini merupakan kesempatan emas, kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Kita bisa memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak hari ini, termasuk sahabat saya juga terbaring di rumah sakit. Karena apa? Kanker usus. Ya, stadiumnya sudah tinggi, tinggal ngap ya. Gak tahu kapan disebut. Ada juga tadi saudaraku di jalan kita dapat berita kecelakaan dan meninggal. Ya, tetapi saudara adalah orang yang berbahagia. Mengapa saya katakan tadi kesempatan emas? Saudara masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Aman. Ya ini lapar atau gimana nih? Ya, kita masih bisa melayani Tuhan. Karena apa? Pelayanan ini merupakan tugas mulia. Bayangkanlah, kita layani Tuhan. Saya aja layani pimpinan saya mendapatkan yang terbaik. Ya, ibu-ibu melayani suaminya dengan baik, dia dapat yang terbaik. Anak-anak juga begitu, pasti dapat yang terbaik. Apalagi kita melayani Raja segala raja. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka yang kita layani adalah Tuhan sendiri. Ketika Dia disenangkan, maka apa? Tuhan akan memberkati setiap kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya selalu berkata kepada jemaat di mana saya melayani, sebenarnya tidak ada yang sulit dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tidak ada yang sulit. Bayangkan manusianya sampai bulan. Ya, betul apa betul? Ya. Kemudian sekarang ini sedang digagas oleh seorang teknologi dari Amerika bahwa manusia 2024 besok, 2030 besok akan sampai ke planet Mars. Artinya apa? Gak ada yang sulit. Tetapi kita selalu merasa sulit dalam hidup. Karena apa? Kita tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita tidak mau beribadah. Nanti kita akan lihat bagaimana Alkitab ini membuat kita bahagia, bagaimana Alkitab ini membuat kita produktif, bagaimana Alkitab ini membuat kita berdampak bagi komunitas kita. Amin. Ya, Alkitab itu sungguh-sungguh benar firman Allah. Tetapi banyak orang yang susah, ya kan? Tetapi banyak orang yang menderita. Orang tidak bisa maju, orang tidak bisa berkembang. Sebagai orang Kristen, tentunya tidak sepenuhnya memahami Alkitab. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 1, saudara. Ya, mari sama-sama buka Alkitab. Lumayan panas ya. Gak apa-apa lah, jangan sampai masuk nanti di neraka yang lebih panas lagi ya. Amin. Biar kita panas-panasan hari ini, nanti juga pulang ke mobil, pulang ke rumah hidup panasnya masih dingin. Ya, masih dingin ya kan? Kalau sudah masuk neraka itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kita berkata, takutilah Dia bukan hanya yang sanggup membunuh tubuh, tetapi yang sanggup melemparkan orang ke dalam neraka, yaitu Yesus. Jangan sampai kita dilemparkan. Amin. Amin. Gak ada yang amin. Jangan sampai kita dilempar ke dalam neraka, karena Yesus berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Mari baca Bapak Ibu, Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Ini ayat yang biasa. Saya akan coba memberikan dari perspektif yang berbeda kepada kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam apa? Penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kenapa? Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu. Ya, Alkitab ini juga bisa membuat orang error. Alkitab ini juga bisa membuat orang dibelong. Alkitab ini juga bisa membuat orang sesat kalau tidak dipimpin dengan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya telah terima Roh Kudus, maka harus mau membaca Alkitab, harus mau dipimpin Allah, dan kemudian kita merenungkan dan kita melakukan firman Tuhan tersebut. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini kita berbahagia. Semuanya orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ya, saya percaya orang yang taat dan setia kepada Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terkadang kita manusia ini lebih takut kepada manusia. Betul? Lebih takut kepada organisasi, tempat kita bekerja, tempat kita dan lain sebagainya, lebih takut. Saya lihat di tempat saya bekerja Bapak Ibu, karena BUMN ya, setiap jam 10 akan dikumandangkan di semua kantor Indonesia Raya. Saudara yang bekerja di sana, ketika itu sudah terdengar engkau tidak berdiri dan tidak menyanyikan Indonesia Raya, terlihat di CCTV, kau akan dikeluarkan. Takutnya orang karena apa? Indonesia Raya. Jam 10 udah bunyi, semua termasuk saya udah tinggal di kantor, dia di depan meja. Takut dipecat. Kalau kira-kira Tuhan seperti itu, kebanyakan kita pasti masuk neraka. Betul ya? Tetapi Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak seperti Bapa yang ketika salah kita dipukul, dicambuk. Dia bilang apa? Dia selalu menanti-nantikan orang yang berbuat salah datang kepada dia. Amin. Kalau seperti itu dibuat, neraka semua tempat kita. Setiap jam 10 kami nyanyikan Indonesia. Tidak ada orang, mungkin hanya saya di kantor itu harus tetap berdiri. Semua, baik perwira Pertamina, baik kontraktornya, semua menjanjikan Indonesia Raya. Ya, tidak ada yang bermain-main ketika itu. Makanya tadi ketika membaca Mazmur pasal 91-19, saya seperti menyanyikan Indonesia Raya. Seperti ada orang kan? Ya, kita baca Mazmur apa 19, saya lihat beberapa orang Mazmur 91 ayat 16. Ya kan? Menyanyikan Indonesia Raya harus tegap, apalagi memperkatakan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Sama-sama kita diberkati. Saya katakan tidak ada yang sulit kalau kita bersama dengan Tuhan. Iblis lah yang membuat kita sulit. Kenapa? Kita dipengaruhi, kita dibodoh-bodohin, kita ditipu. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang malam, maka hidupnya bukan dipersulit, tetapi ada kemenangan yang diberikan Tuhan ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, judulnya siang hari ini adalah Alkitab firman Allah tanpa salah. Sama-sama kita baca. Alkitab firman Allah tanpa salah. Katakan amin. Amin. Ya, saya harus keras mengajarkan ini Bapak Ibu. Kenapa saya harus keras mengajarkan ini? Kalau saudara lihat di Medan 2 hari lalu, Medan itu merupakan kantong Kristen dan populasi terbanyak orang Batak. Tetapi kenapa bisa ratus ribuan orang Bapak Ibu sekalian berdemonstrasi membawa bendera-bendera dari negara lain, kemudian mereka menentang Kristen dan juga ajaran-ajaran Kristus. Saya mau bertanya, kemana orang-orang di sana, kemana mereka yang tadinya beribadah, berkor, kemana mereka yang tadinya opung-opungnya dari opungnya adalah Kristen, kemana mereka saudara? Makanya kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Ya, kampungku, kampungmu, Toba, Hasundutan, Humbang, Dolo Sanggul, ya Samosir, Simalungu, target penghijauan. Ya, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak ngerti firman, akan gampang, saudaraku, berpindah keyakinan. Dan ketika kita berpindah menjual Yesus, menyalibkan Yesus kedua kalinya, maka tidak ada ampun bagi saudara dan saya ketika saatnya sudah tiba. Engkau dan saya akan dibakar. Nah, untuk itu saya sampaikan bahwa Alkitab tidak pernah salah. Alkitab itu benar firman Allah dan penulisnya diilhami. Ya, dan ketika diilhami Roh Kudus, maka seluruh salinan Alkitab, catatan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada benang merahnya, tidak terputus dan merujuk kepada satu tokoh, yaitu tokoh keselamatan, Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, Alkitab itu adalah firman Allah, tidak pernah salah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya,
Kita akan lihat yang pertama, saudaraku, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Ya, kenapa orang Kristen, kenapa saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Ini jawabannya. Buka 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Jadi harus tahu alasannya. Kenapa saya percaya kepada firman Allah? Ya, jangan seperti saya waktu kecil dulu. Ya, kalau sudah Pak Jojor liturgi, yang penting pada mulanya. Kemudian masuk ke Lukas pasal 2 tentang kelahiran Yesus, itu saja. Tetapi saya tidak tahu mengapa saya percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah. Ya, kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Kalian sudah dapat? Bisa ditampilkan? Ya, ini ayat yang sudah biasa, saudara, biar Tuhan. Ya, kita baca sama-sama, dikatakan apa? Segala, dikatakan apa? Segala, ya. Segala tulisan yang diilhamkan siapa? Allah, diilhamkan. Jadi Alkitab itu tidak turun dari langit ujuk-ujuknya, saudaraku, di sebuah gua atau di sebuah tempat kemudian dipercayai dan dikatakan ini firman Allah. Enggak begitu konsep kekristenan. Tetapi apa? Diilhamkan Allah kepada siapa? Kepada seluruh kurang lebih 40 penulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, yang bermanfaat untuk apa, Bapak Ibu? Mengajar. Itu dulu. Mengajar apa? Mengajar kita. Untuk apa? Meninggalkan dosa, kelaliman, penyembahan berhala kita. Dulu nenek moyang kita ditaruh di sana. Supaya apa? Kita bisa tinggalkan, diajari kita. Hei, itu salah. Itu tidak benar. Ya, tinggalkan, mengajar. Kemudian apa? Untuk menyatakan kesalahan. Ya, firman itu menyatakan kesalahan bahwa mencuri itu nggak bisa. Berbohong itu nggak boleh. Ya, ngomongin orang itu nggak boleh. Atau lagi mengingat sesama itu nggak boleh, atau harta nggak boleh. Kita tahu di sini untuk menyatakan kesalahan itu nggak boleh, sehingga kalau nggak boleh jangan lakukan. Kemudian apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Supaya kita didik dalam kebenaran. Nah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Amin. Nah, ini kenapa kita harus percaya kepada Alkitab? Karena firman Allah itu adalah ya datang dari Tuhan, diilhami, dan segala tulisan tersebut dalam Alkitab hasilnya adalah merupakan hembusan nafas Allah, atau disebut dalam bahasa Yunani theoneotos, ya, roh Allah, nafas Allah, hembusan nafas Allah. Jadi Alkitab tidak lahir dari pemikiran manusia, tetapi bersumber, ya, sekali lagi, bersumber dari pengilhaman Allah. Tahu arti pengilhaman? Ada yang tahu tentang ilham? Ya, diterima. Ya, yang memberi pasti tentunya yang lebih kuat, lebih besar, diilhami, dan dia lebih tahu. Amin. Ya, jadi tidak ada sebenarnya kesalahan dalam Alkitab, tidak ada hal yang kontradiktif. Semua benang-benangnya terjalin sampai nanti kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Mesias. Itu tujuan dan pokok utama daripada Alkitab. Amin. Kenapa disebut Alkitab? Ya, ini kan dasar katanya dari bahasa Arab. Alkitab itu adalah kitabnya kitab-kitab yang lain. Artinya maha kitab. Ya, itu disebut Alkitab. Ya, tidak ada yang melawan Alkitab ini. Karena apa? Karena seluruhnya terjalin dan rapi tersusun sebagai sumber dari pengilhaman Allah. Nah, karena inspirasi atau penglihatan itu, Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Ya, nggak salah. Kalau kita benar bacanya, kalau kita diilhami Roh Kudus, kalau kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, nggak pernah salah tuh Alkitab. Tetapi pertanyaannya, kenapa yang tidak salah ini, atau kenapa yang benar ini kita tidak mau melakukannya? Atau kita selalu bernegosiasi dengan kedaging kita, selalu bernegosiasi dengan apa? Pikiran kita untuk melakukannya. Kenapa? Padahal kita tahu ini benar, tidak pernah salah. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Kenapa dan kenapa? Nah, untuk itulah ini disampaikan supaya kedepannya, nextnya, saudara dan saya, ketika firman itu berbunyi, ketika firman itu dihembuskan Allah, diilhami bagi kita, kita mau melakukannya. Amin. Amin. Ya, karena kalau itu kita lakukan, akan ada damai, ada berkat,
ada impact-nya kepada siapa? Ke keluarga kita dulu. Kita termasuk saya jangan terlalu bangga melayani di mimbar ini. Ini mas sekali seminggu, tetapi setiap hari bagaimana hubungan dengan Tuhan. Itu yang perlu. Di Warta Jemaat dikatakan setiap keluarga membangun hubungan yang intim, doa puja penyembahan. Ya, kalau kita cross check setiap keluarga siapa yang melakukan ini? Ya, tetapi kita mau tanya mau masuk surga nggak mau? Nggak mungkin orang mau makan tapi nggak mau kerja, nggak ada dasarnya saudara. Saudara mau masuk surga baca firman dan lakukan firman, doa pujian penyembahan. Nggak ada orang kamu mau kaya, ya aku mau kaya, tapi tidur. Ada? Nggak ada. Amin. Semua kita kerja keras untuk melakukan ini. Amin Bapak Ibu. Artinya kalau kita ingin diberkati Tuhan, masuk surga, lakukan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah ditemui ada kesalahan. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Nah, yang selanjutnya, kita bicara saudaraku di slide berikutnya, bukti ketidaksalahan Alkitab adalah adanya bukti historis yang selaras dengan sejarah dunia, penggenapan nubuat dan akurat, kesatuan pesan Alkitab tentang keselamatan di dalam Kristus. Jadi bukan hanya Alkitab yang menjadi bukti sejarah dunia, tetapi sejarah dunia juga membuktikan bahwa kehadiran Yesus, bahwa kitab-kitab sebelum Yesus itu benar ada. Contoh, piramid. Piramid itu di zaman Firaun kan sudah ada. Betul apa benar? Baca Alkitab enggak? Gimana sih? Ya, piramid itu zaman siapa ada? Artefak-artefak yang ada di Mesir itu bisa dibuktikan hari ini bahwa di zaman Musa itu ada. Ya, Gunung Sinai tempat Musa menerima 2 loh batu itu ada sampai hari ini. Ya, Gunung Hermon di mana ada Harun menerima berkat Tuhan ada sampai hari ini. Jadi bukti-bukti sejarah itu juga mendukung kebenaran Alkitab. Amin. Ya. Jadi Alkitab tidak ujuk-ujuk berbicara bohong, tapi apa? Ada bukti-bukti sejarah, historikal dari dunia ini yang membuktikan bahwa orang-orang tersebut, bahwa tempat-tempat tersebut, bahwa kejadian tersebut memang pernah ada. Amin. Bangga saudara? Enggak, jadi enggak ada bohong. Ya. 2 loh batu betul ada. Ya. Kemudian laut mati waktu dibelah oleh si Musa, ada sampai laut mati. Pergilah saudara nanti ke Israel kalau sudah punya uang. Katanya kalau di laut mati itu orang ngapung ya. Ngapung karena aslinya kan tinggi. Ya. Kemudian mereka lihat ada juga Danau Galilea, ada sampai hari ini. Ya. Golgota ada sampai hari ini. Makabius ada. Jadi ada bukti-bukti sejarah yang mendukung Alkitab itu, firman Tuhan ini yang diilhami ini sebagai bukti yang konkret dari sejarah-sejarah dunia ini. Nah, saudaraku, ada orang lain bukan Kristen, tetapi lewat perkataannya saudaraku, ya, dia bisa membuktikan bahwa Alkitab itu pernah ada dan tokoh-tokoh itu pernah ada. Ya, namanya adalah Flavius Josephus, adalah seorang sejarawan Yahudi. Ia menulis sebuah buku berjudul Antiquities of the Jews. Buku ini menjadi rujukan sejarawan modern mengenai keadaan Israel pada masa itu. Selain referensi Injil, maka bisa dibilang reputasi Flavius Josephus ini cukup kredensial. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dia bukan orang Kristen, tetapi dia buktikan bahwa bukti sejarah itu yang ada dalam kitab dan sebaliknya itu benar-benar ada. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi sungguh benar bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhami, sehingga saudara dan saya harus lebih sungguh-sungguh membacanya supaya kita sama-sama berkembang, bertumbuh dan juga berbuah. Jangan sampai ada yang stuck Bapak Ibu. Apalagi ada yang mundur, gak pernah baca firman Tuhan lagi. Ya, gak pernah ada penyembahan di dalam rumahnya. Amin. Ya. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, penyesatan di mana-mana, saudara. Ya. Orang tidak lagi percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Perhatikan tuh, orang ke gereja itu hanya rutinitas. Sehingga banyak gereja membuat kegiatan-kegiatan, korlah, lomba-lomba lah, inilah untuk apa? Menghadirkan jemaat, tetapi pada intinya jemaat itu kosong dan tidak mengenal kebenaran. Kita datang kepada itu bukan karena berkor, bukan karena ada lomba sana sini makan kerupuk, aduh enggak.
Alkitab itu berbicara kebenaran firman Tuhan. Makanan rohani, bukan makanan jasmani. Amin. Perbedaan murid dan pengikut beda, Bapak Ibu. Pengikut ini seperti lagu, kau datang dan pergi sesuka hatimu, itu pengikut. Tapi kalau murid, dia harus dididik, dihajar, dan dibentuk. Ya, di mana contohnya Bapak Ibu? Ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan laki-laki. Ya, 5.000 laki-laki makan. Ya, saya mau tanya, 5.000 laki-laki yang makan itu murid apa pengikut? Hah? Pengikut. Kenapa saudara bilang pengikut? Maaf ya. Hamba Tuhan ginilah, ingusan juga rupanya. Ya, kenapa saudara bilang pengikut? Kenapa? Karena ketika mereka selesai makan, menunggu Yesus khotbah, terima makanan, habis makan dia pulang, nggak mau digembalakan. Amin. Tidak mau melayani. Ini pengikut. Ya, siapa yang disebut murid? Perhatikan ke-12 rasul itu. Ketika Yesus berkata, "Aku akan berikan makan mereka." Siapa yang melayani? Para murid. Petrus datang hepoknisasi cari ikan, datang Andreas, datang Yakobus, datang Bartolomeus, datang yang lain, persiapan segala sesuatu supaya Yesus berdoa dan memberikan mukjizat. Karena apa? Mereka adalah ketika mereka salah dimarahin nggak? Dimarahin. Kalau pengikut kalau salah nggak pernah dimarahin. Kalau murid kalau salah, saya pernah jadi murid, ya puluhan tahun, sudah dikopel, sudah dipukul, sudah dilibas sampai paha ini merah sama guru. Karena apa? Saya murid. Kalau pengikut enggak, ya datang dan pergi sesuka hatimu, enggak ada masalah itu. Tapi kalau murid, ya dia akan dihajar, dia akan dibentuk, dia akan digembleng untuk seperti gurunya. Pengikut tidak pernah seperti gurunya. Yang menjadi seperti gurunya hanyalah para murid. Amin. Dalam nangkep, puji Tuhan. Ya, jadi jangan mau hanya penikmat. Ya, datang makanan kita nikmati, habis itu nggak tahu seperti apa kita. Perhatikan ke 10 orang kusta. 10 orang kusta terima mujizat sembuh. Berapa yang kembali saudara? Berapa yang kembali? 1 orang. Pak Ibu juntak ini buat bara baca firman. 1 orang kembali. Pertanyaan saya, yang 9 lagi kemana? Bayangkan, jadi ikut Yesus itu memang gak enak saudara. Ya, gak enak. Ya, Tuhan bilang semalam lewat doa MDPJ, doa firman Tuhan dalam Matius pasal 10 dikatakan apa? Pikul lakuk. Saya tanya Pak Sirto nggak kemarin, kenal kuk enggak Pak. Ya, kuk itu kalau kami di kampung ditaruh di sini kerbau untuk membaca. Ditaruhlah kayu, kemudian dipukul ini kerbau supaya jalan dan ditancapkanlah bacakan itu di belakangnya. Berat dan sakit. Itu kalau nggak dikasih alas di sini, kerbau ini akan luka Bapak Ibu. Yesus bilang apa? Pikul kuk, pikul salib. Ini murid. Saya mau tanya, kecuali Yudas, ya, ke-11 murid atau ke-12 murid setelah digantikan dengan Matias, apakah semuanya menderita? Ya, menderita. Petrus disalibkan, Bartolomeus martir. Thomas martir. Ya, sampai ke Paulus, Stefanus martir, semua martir. Mereka pikul salib. Mereka menderita karena nama Yesus. Amin. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, saya ini menderita. Kenapa kau menderita, Bu? Saya nyolong kebun orang. Itu bukan karena Injil, karena kesalahanmu. Ya masuk aja. Ya 8 bulan ya kan? Di sel. Itu bukan itu maksudnya, tapi menderita karena Injil, karena kebenaran firman Allah. So saudaraku, jadilah murid. Murid itu tidak harus pendeta, enggak harus seperti siapa, enggak. Ya, murid itu adalah kita semua yang percaya kepada Yesus, yang menerima amanat agung. Pergilah, jadikanlah bangsa murid. Ya, cara untuk pergi menjadikan bangsa murid itu bersaksi. Tetapi pertanyaannya, kenapa orang Kristen sulit bersaksi? Saya punya teman-teman di kerjaan di mana-mana, hampir nggak ada bicara tentang Yesus. Yang dibicarakan apa? Bisnis. Yang dibicarakan apa? Nanti gimana kita olahraga.
sampai membatalkan hari ibadah gara-gara olahraga. Banyak itu. Ya, oh nanti kita sepedaan lah, sampai karena sepeda nggak ibadah. Banyak, tetapi kau tanya, Bapak mau masuk surga? Ya masuk surga. Ya kan? Makanya Tuhan bilang dalam firman Tuhan, takutilah dia yang mampu bukan hanya membunuh tubuh saja, tetapi yang mampu melemparkan orang kepada neraka. Kita harus takuti. Tidak lama kita di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, 70-80 tahun kalau kita kuat, selebihnya penderitaan kalau masih hidup. Ya, mohon maaf. Ya, mandi beolnya semua kan dia apa? Di kursi roda, di tempat tidur. Mau seperti itu. Tidak lama. Ya, tidak terasa. Saya udah jalan akan 50, ada yang sudah lebih 50. Tidak terasa kan? Nah, coba renungkan flashback ke belakang, review. Sebelum umur sekarang ini kita sudah ngapain dengan Tuhan? Sudah berapa baca firman yang kita baca? Yang kita lakukan? Coba kita renungkan. Ya. Jadi kita pakai kesempatan yang hari-hari ini. Ya, jahat. Coba ekonomi morat-marit sekarang. Saya dengar berita kemarin, perusahaan tekstil raksasa di Indonesia aja bisa bangkrut. Seritex itu 58 tahun berkarir di Indonesia, 10.290 orang karyawan di PHK karena valid keuangan. Saya mau tanya, yang 10.000 sekian mau kemana? Kalau kuat imannya masih akan melakukan baik. Kalau nggak kuat imannya, dia akan bunuh orang untuk bisa makan. Iya kan? Bisa jadi daripada dia mati, anak-anaknya mati. Bayangin, semalam Presiden Ukraina diusir oleh Om Donald Trump. Nggak tahu suhu politik seperti apa. Ya kita doakan, di Indonesia luar biasa. Mantan pemimpin bersatu 3 presiden. Supaya Pak Indonesia didamai. Itulah perlu engkau dan saya untuk mendoakan bangsa ini. Karena kita kenal firman, kita kenal Alkitab, kita tahu si Yesus. Ya, ngeri hari-hari ini. Bayangkan, oleh karena kerja, karena mencukupkan kebutuhan rumah tangga, perhatikan banyak juga orang yang kerja hari ini. Ya kan? Banyak menopang keuangan keluarga, menopang sekolah anak-anak dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak mau, kita akan di PHK. Terus di PHK gimana mau makan istri dan anak? Gimana mau sekolah? Itu adalah tantangan untuk kita. Untuk itu Bapak, kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan dan benar-benar setia ikut Tuhan dan tahu apa manfaat daripada firman Tuhan kita baca setiap hari. Amin. Nah, manfaat firman Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, yang pertama adalah Mazmur pasal yang pertama tadi ayat 1 dan 2. Nah, kita harus tahu manfaat daripada membaca firman Tuhan supaya saudara dan saya, termasuk saya juga, rajin baca firman Tuhan. Saudara juga harus rajin baca firman Tuhan. Jadi khotbah ini bukan hanya kepada saudara tapi kepada diriku. Amin. Saya sedang mengkhotbah diri saya ini, saudara, karena saya juga banyak sibuk. Ya, mohon maaf. Di WA hamba Tuhan bilang, Pak, mana jadwal? Maaf Bapak Ibu, sibuk sekali saudara. Mohon ampun ya. Ya, saya bisa kirim malam-malam. Tapi saudara, saya akan berusaha untuk tetap di awal karena kesibukan sehingga agak lama. Nah, manfaat kita membaca firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siap. Ya, ada larangan di sini, ada ayat yang pertama, ya, jangan berjalan menurut jalan orang fasik. Apa definisi orang fasik? Orang fasik ini diberitahu nggak mau dengar. Sedikit ada sinonimnya dengan bebal. Ya, orang fasik ini bisa dia beribadah tetapi mengingkari kekuatan ibadah. Yaitu orang fasik, Tuhan apa? Jauhi. Kemudian jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu pencemooh? Suka ngata-ngatain orang. Ya, mak kata dongan nama lo, ale mak kata diri nama malo. Nah, ini pencemooh. Ya. Jangan suka seperti itu. Amin. Kalau sempat mungkin kita lakukan, Tuhan tutup ampun. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, saya juga harus juga seperti ini. Jangan mau mencemooh orang. Amin Bapak Ibu. Ya. Nanti kenapa Tuhan bilang begini, jangan mau mencemooh? Saudara mengisi Tuhan, hanya Tuhan di dunia ini bisa dipercaya. Betul apa betul? Iya kan?
istri atau suami pun nggak bisa dipercaya ketika kau bercerai, ember dia. Apalagi teman kita yang tidak suka dengan kita, sekarang mungkin teman dekat. Besok yang kau bicarain itu akan dikasih tahu ke orang kalau kau pencemooh. Jadi hati-hati berkata-kata. Amin. Tahatai mahatani di bata. Tahatai mahatani Tuhani. Asa tarpasupatu sahut kita. Amin. Horas minta suluna horas. Ya, supaya kita diberkati. Nah, jangan tinggal di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Taurat ini kita bisa definisikan adalah firman yang diilhamkan tadi. Jadi saudaraku, manfaat kita baca firman Tuhan, manfaat kita saudaraku membaca Alkitab dalam hidup kita yang pertama adalah bahwa ada jaminan kebahagiaan. Katakan jaminan kebahagiaan. Ya, karena dikatakan di satu, berbahagialah. Artinya kalau Tuhan berkata berbahagialah, nggak mungkin yang lain diberikan. Pasti be joyful, be gladful. Ya, berbahagia. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, dikatakan apa? Kita orang yang berbahagia. Kenapa? Firman Tuhan itu akan menuntun setiap langkah hidup kita. Kita akan dipimpinnya di jalan yang gelap, dipimpinnya di jalan yang buntu. Kemana ini Tuhan? Mau diapain? Kita baca firman Tuhan. Oh, seperti ini. Ya, saya saudaraku bukan hanya di rumah tangga saya, bukan hanya di pekerjaan. Di pelayanan saya juga nanya, Tuhan, ini mau diapain? Mau seperti apa ini pelayanan ini? Kita renungkan firman Tuhan. Tuhan berkata-kata, Tuhan mengilhamkan. Ya, dan kita lakukan. Ya, jadi harus sering bertanya-tanya kepada supaya kita dipimpin oleh rohnya Tuhan dan kita menjadi orang yang berbahagia. Perhatikan orang yang tidak bisa, bukan ya. Saya lihat di TV, itu kan rata-rata TV 60% adalah lucu-lucuan. Betul? Dan penikmat daripada program TV yang lucu-lucuan ini meningkat drastis. Saudara tahu kenapa? Karena banyak orang yang stres. Betul? Di akhir tahun, orang Kristen banyak healing pulang kampung. Banyak. Berapa persen? Hampir 80% meninggalkan ibadah di tahun baru dan Natal. Kenapa? Karena si Teres. Waktu saya anak-anak saya dulu bernatal dan bertahun baru, itu semua keluarga kumpul. Bapak saya, opung saya, amang muda saya semuanya, dan baru saya di situ. Kemudian berdoa, nyanyi, amin, bukan pilihan, persembahan, dan diberikan oleh orang tua nasihat sesuatu. Sekarang itu nggak ada, Bapak Ibu. Masih ada Pak Batubara? Masih ada, tapi hanya persentasinya nurun drastis. Yang penuh itu tempat-tempat wisata. Ya kan? Ini bukti orang banyak stres. Padahal kita bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita dengarkan Alkitab ini, kita berbahagia. Katakan, aku berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Amin. Ini kata firman, bukan kata GB Soekarno-Hatta, bukan kata firman. Nah, kebahagiaan saudaraku terjadi jika kita menghindari interaksi mendalam dengan menurut nilai-nilai orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Jika kita menghindari interaksi dari orang pencemooh tadi, dari orang apa lagi? Orang yang berdosa tadi, orang fasik. Nah, Alkitab berkata, kan Tuhan itu senang dengan orang berdosa. Iya, Tuhan mencintai orang berdosa. Di sini bukan oknumnya, saudara. Tetapi apa? Sifat dosa, sifat orang fasik, sifat pencemooh, itu yang saya dan saudara harus jauhi. Orang berdosa harus dikasihi supaya dia jangan binasa. Amin. Nilai-nilainya, ya, mula dong akainang, ya, itu di marga-marga kumpulan pencemooh. Nama katedongan, nah tinggal huni. Ya, tidak mau kalian tinggalkan, tidak mau juga pergi siram pakai air. Maksudnya air hidup, firman. Nanti Pak Tagal bilang kalian ambil dari toilet, kalian siram, aku pula yang jadi ke polisi, kan jangan. Air hidup yaitu firman, siram mereka, bukan begitu. Ya, Pak Pendeta kami berkata,
Sesuai firman Tuhan di Mazmur sekian dan sekian, aku tidak boleh kumpul dengan sifat-sifat pencemooh dan sifat orang berdosa. Nilai-nilainya itu. Jangan pula sudah ada di situ yang kumpul, ya apa namanya, marnonang atau bahasa Melayu sekarang ini, mangota ya, mangota ya, datang pula kita jadi kompor. Iya memang iya kuliah kemarin, maka jadi kompor. Ya meleduklah dia kan, nggak begitu kan? Harus bisa menangkan situasi. Amin. Jadi sifatnya ya, bukan oknumnya saudara. Nah, kesukaan kepada Torah Tuhan dilanjutkan dengan keaktifan. Merenungkannya akan membawa kita kepada hidup yang berbahagia. Katakan amin. Tidak ada orang yang baca firman Tuhan menderita. Ada kalian lihat? Ada kalian lihat orang yang baca sungguh-sungguh firman Tuhan itu menderita? Tidak ada. Ya, kalau mungkin menderita karena Injil, ya memang harus seperti itu. Karena saya bilang kemarin kepada hamba Tuhan di sini waktu doa, berkat dalam Alkitab itu tidak pernah dianalogikan dan tidak pernah Allah berkata bahwa berkat itu hanya berupa uang, jabatan, rumah yang banyak, mobil yang banyak, usaha yang banyak. Enggak. Uang enggak pernah. Justru saya lihat kebalikannya saudara. Ketika orang itu mengenal Yesus, baca firman, datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Lihat itu Zakheus, dijual semua miliknya. Lihat itu Paulus, dijual semua miliknya. Dia berkata segala sesuatu kan tak rugi. Jadi jangan ada di antara kita yang mengartikan orang yang diberkati Tuhan maka dia akan kaya, akan banyak mobil. Enggak ada dalam Alkitab Bapak Ibu. Tetapi orang yang diberkati Tuhan dalam Alkitab adalah hidupnya mengalami damai, mengalami sukacita, dengan semua orang berdamai. Apalagi dia diberkati menjadi berkat bagi banyak orang, matinya masuk surga. Itu ya, semua miskin orang-orang di murid-murid Tuhan semua miskin. Tadinya Petrus menjala ikan, banyak nelayan dia, toke ikan dia. Ketemu dengan Yesus dia main. Petrus, ikut aku. Ya kan, ketika dia bilang, "Pait ke Tuhan, julu permisi mau tuinat takku, tu sima tu aku, tu omaku, tu bapakku." Tuhan bilang apa? Tidak perlu. Amin. Amin. Ya, jadi Alkitab tidak pernah berbicara berkat itu adalah materi. Berkat itu adalah jabatan. Makanya Bapak Ibu, di beberapa gereja saya lihat, kalau ada Tuhan gembala, mau dibereng langsung naha, tujulah mau ngomong. Ada mau dibereng lebih kurang, roh itu gereja ibadah di budi, saya duluan akan semprot. Ya, semua orang sama di mata Tuhan. Yang kaya, yang miskin sama di mata Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman, itulah yang terpenting. Amin. Tidak pernah orang kaya diaplos dalam Alkitab memberikan persembahan. Yang diaplos memberikan persembahan yang paling besar siapa? Janda yang miskin itu. Dia hanya punya apa? Dua peser. Kalau saya banyak uang Bapak Ibu, aku bisa kasih persembahan 1 juta tiap minggu di gereja kita ini, itu mah biasa. Dunia ini juga bisa lakukan. Tetapi kalau engkau tidak punya uang, tetapi kau bisa berikan sesuatu kepada Tuhan, itu yang terbesar. Amin Bapak Ibu. Jadi persembahan itu tidak pernah bicara masalah nilai. Makanya kita harus benar-benar baca Alkitab supaya nilai-nilai kebenaran itu nempel di hati kita. Amin. Ya. Supaya ketika kita dipanggil, yang ada di pikiran kita hanya Yesus. Jangan pulang nanti mau dipanggil pulang, yang di pikiran kita si Prabowo, si Jokowi, karena apa? Sering nonton berita. Ya kan? Dipanggil pulang nanti yang diingat apa? Oh, artis Korea, Jo Min Hoon. Ketika tanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Jo Min Hoon. Karena apa? Sudah keseringan di bumi ingat Jo Min Hoon. Ya kan? Gak ingat Tuhan lagi. Bukan salah nonton film Korea, bukan salah nonton berita, tapi jangan itu menjadi gaya hidup kita. Karena itu mempengaruhi. Amin. Yang kedua, manfaat kita ya membaca Alkitab dan percaya kepada Alkitab kepada Tuhan adalah menjamin produktivitas. Mencintai dan menggumuli Alkitab akan membuat hidup kita menjadi produktif, penuh dengan keberhasilan. Katakan amin. Siapa di sini yang gagal-gagal terus? Gagal dalam percintaan, gagal dalam pekerjaan, tumpullah, ya, gagal punya anak, gagal ini siapa? Ada? Kalau ada di antara kita, mari kita dengarkan Alkitab ini. Kita dengarkan firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat 3,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan yes. Ya, saya lihat beberapa anak Tuhan di tempat ini berhasil. Berhasil buat usaha, berhasil buat kebun sawit, berhasil P3K, Doa dan Harapan. Tuhan, lewat itu gereja ini diberkati Tuhan. Aman? Amin. Ya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ini orang yang dengarkan, yang baca firman. Tapi kalau ada kegagalan dalam hidup kita, coba kita renungkan. Kalau ada yang salah ditegur oleh Alkitab, yuk sama-sama, saya juga harus berubah. Amin. Doa saya tahun yang lalu kan, kawan-kawan jemaat Tuhan di tempat ini yang belum punya rumah. Itu doa saya. Tetapi ini gak akan terjadi kalau engkau gak dengarkan firman. Kalau kita gak respon. Ya, waktu di Kul beberapa tahun yang lalu di sebuah gereja, saya pernah juga sampaikan ini. Saya doakan satu persatu, saya urapi satu persatu. Dan saya lihat teman-teman yang tidak punya rumah, termasuk suku Nias, hari ini mereka punya rumah. Amin. Mereka punya rumah. Tuhan baik? Ya. Ketika kita meresponinya dengan benar. Amin Bapak Ibu. Saya menyewa rumah hanya 2 tahun, Tuhan izinkan. Ya, tidak numpang sana sini, tidak. Tuhan berkati kita dengan caranya. Dan saya waktu punya rumah, saya sudah jadi hamba Tuhan. Totalitas melayani Tuhan. Amin. Jangan mau kita punya rumah, amin, tetapi malas membaca firman, malas melakukan firman. Ada jalannya. Tapi bisa juga terjadi, karena Pak Sibolis juga bisa memberkati kok. Mau tahu? Mau tahu? Kawan-kawan yang punya anak, punya rumah, ingin kaya, pergilah ke Gunung Kawi. Ya. Yang kedua, pergilah ke Banyuwangi. Tapi ada tumbalnya. Itu masalahnya. Artinya apa? Kekayaan dunia ini juga, ya setan juga bisa kasih kok. Bisa, sangat bisa. Karena apa? Setan iblis ini, dia kan kenal Yesus. Makanya saudaraku pastikan saya dan saudara kenal Yesus saja. Yesus saja kenal sama iblis, iblis kenal sama Yesus. Ada yang kenal Yesus di sini? Yang nggak kenal berarti kalah sama si Bolis. Iblis kenal Yesus. Iblis tahu siapa Yesus. Karena apa? Dia mantan dari surga. Dia tahu semuanya tentang surga. Jangan ke kekayaan dunia ini. Amin. Amin. Yesus aja dia kenal. Tidak usah opung kita. Opung kita yang ompongan itu tidak usah. Makanya jangan heran kalau ada kesurupan. Jangan tanya, si mau. Opo dia mau. Pung, nomor pung. Iya kan? Dia tahu. Makanya kalau ada yang kesurupan, doakan. Tengking dalam nama Yesus. Jangan martarombo sampai kesurupan. Nomor 3 mau pung, nomor pung teman-teman muda. Gak usah. Apa rokokmu? Apa ya. Ini masih banyak orang Kristen seperti ini. Amin. Tujuannya dikatakan dalam 2 Timotius 3:16-17 tadi, mengajar, memperbaiki kesalahan. Semuanya ini kita pernah salah. Saya pernah salah. Berdukun, saya pernah berdukun. Bodohnya saya pernah berdukun juga, Bapak Ibu. Waktu hilang motor kami. Ya, karena emosinya saya. Kenapa emosinya? Itu harta-harta sesuatunya hilang pula kan? Kalau ada si pencuri, ku tebas ke lehernya. Tapi gak dapat. Pergilah ke berdukun. Tuhan sadarkan aku lewat firman-Nya. Aku mau mari tersungguh. Ampun Tuhan. Pernah. Dan Tuhan senang kepada orang seperti itu. Kalau kita sudah sadar kesalahan kita, kita datang kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, manfaat kita membaca firman Tuhan, membuat hidup kita berhasil dan produktivitas. Di sini ada kata produktivitas. Artinya saudaraku, Tuhan gak suka dengan orang yang malas-malasan. Katakan amin. Amin. Kalau kau pemalas, bertobatlah. Kalau kau hanya tidur-tiduran di rumah, bertobatlah. Sekarang seluruh, bukan hanya instansi pemerintah, semua perusahaan benar-benar memonitor employment-nya
memonitor resource-nya apakah benar-benar produktif. Saudara, teknologi berkembang. Amin. Jadi kalau saudara nggak ikut teknologi, kita akan tergilas. Perhatikan, baru saya tahu tahun kemarin untuk memonitor produktivitas karyawan ada namanya GPS person, P1 namanya. Ditempel di sini. Kemana kita pergi tahu. Jam berapa kita meninggalkan lokasi dia tahu. Dan dia hanya dibayar sesuai jam kerjanya bekerja. Kalau sekarang kan 8 jam basic ya kan. Kalau dia kurang 8 jam, ketika dia ada regular overtime, dia akan kena cut. Ngeri zaman sekarang. Karena apa? Indonesia memang terlalu enak kerjanya. Ya, 8 jam produktivitasnya hanya apa? 3-4 jam kok. 4 jam kemana? Main handphone. Kemudian apa? Di kantin. Kita udah lihat kok. Saya kan 3 tahun main di. Dan orang-orang seperti ini kita akan cut kalau nggak berubah. Amin. Jadi di dalam Tuhan juga harus produktif. Nah, indikasi produktif ada sumber penghidupan. Ditanam di tepi aliran air, itu sumber penghidupan. Kesegaran, apa itu? Tidak layu. Kemudian menghasilkan buah pada musimnya. Ada yang layu di sini melayan Tuhan? Ada yang maheu? Kalau ada, mari sama-sama bertobat. Tahu maheu? Tahu layu? Soraknya, haleluya. Gak ada gairah. Akhirnya lama-lama jadi sorak. Ya kan? Gak ada gairah. Kalau kita ditanam di tepi aliran sungai, Alkitab berkata tidak akan layu. Maka dalam pelayanannya, hidupnya, dia akan terus bergairah kok. Mau beban 1 kilo dari keluarga, mau beban dari suami, mau dari istri, dari pelayanan dari gereja, gak akan ngaruh. Amin. Saya bilang kemarin dengan hamba Tuhan yang di sini MDPC yang kedua, saya hamba Tuhan, ya dengarkan hamba Tuhan, sudah pernah diturunkan dari mimbar saya main drum. Kalau saya jadi saudara, mungkin sudah ada yang murtad, atau mungkin sudah meninggalkan gereja itu dan tidak pelayanan. Kemudian saya pernah dimarah-marahin di depan orang karena pelayanan. Tidak membuat saya layu. Ya, tidak membuat saya lemas dan meninggalkan pelayanan. Enggak. Di zaman saya tahun 99 kami banyak anak muda melayani sebuah gereja. Tetapi ada yang sampai mati nggak melayani Tuhan. Bahkan ada yang menjadi artis TikTok, tiap hari TikTok. Yang menang gitu kan. Bayangkan. Kemana teman-teman gitu? Hanya 3-4 orang kami yang melayani dari puluhan orang. Ya, saya juga pernah melayani sekolah minggu dengan sukacita, dengan taat, tidak layu. Bayangkan anak-anak sekolah minggu di situ ingus bercampur dengan dede, bercampur dengan baunya. Bayangkan itu. Tahun 99. Masih lajang saya, belum datang ibu semester dulu. Belum ketemu kamu. Iya kan? Ingusnya tiap hari saya belum lagi berak di gereja, saudara. Ya, tetapi tidak membuat itu layu. Ya, saudara pun kalau marah-marahin saya, tidak akan saya mundur kok dari Tuhan, karena yang lebih besar sudah saya alami. Amin. Kalau ada pun jemaat yang ngomongin saya, tidak akan mundur saya dari Tuhan. Kenapa? Lebih dari situ sudah gue alami. Dipermalukan saya di depan jemaat, saudara. Huta Galung turun. Ratusan orang, saudara. Mau pingsan apa sebenarnya? Iya Pak. Tetapi hari itu saya datang. Pak Pendeta bilang, kau sekarang memimpin pemuda. Jadi memang ikut Tuhan itu penuh penderitaan dan tantangan. Kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran supaya kita tetap tidak layu dan tetap berbuah pada musimnya. Alkitab adalah petunjuk hidup yang menuntun kita untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip kebenaran yang berujung kepada apa? Keberhasilan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu jemaat kita tempat ini berhasil. Ya, Pak Batubara udah berhasil. Mau nikah dia. Ya kan? Ya, yang lain juga berhasil. Yuk, masih ada kesempatan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mau saksi. Istri saya ini, saya dari dulu larang ikut apa namanya? Kementerian Agama, penyuluh, capek kan.
pergi ke Wilmar perumahan, pergi ke sana, pergi ke sana. Ya, tetapi dia tidak layu. Karena apa? Dia ditanam di tepi aliran. Saudara tahu, kemarin dia menang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya kan? Menang dia P3K, Bapak Ibu. Siapa yang pikir? Siapa yang mempelai? Gak ada. Hanya dia melakukan firman. Kemarin khotbah 2 minggu lalu, bisa dia bangun sekolah tanpa saya. Bayangkan itu. Berapa lokal? 3 lokal. Ratusan juta. Hanya mengandalkan Tuhan, tidak layu, walaupun ku marah-marahin. Terusnya dia 2 di sini. Terusnya 2 di rumah di kami. Tiap hari ku marahin orang itu. Ya, tetapi firman Tuhan itulah yang membuat kita bersemangat dan membuat kita tetap tumbuh segar. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu saya marahin, gak usah sakit hati. Memang saya tugasnya marah-marahin orang. Enggak. Intermezzo, amin saudara. Ya, harus kita produktif sebagai berkat mengenal Tuhan dan membaca Alkitab. Nah, yang ketiga manfaatnya adalah menjamin pengenalan. Tuhan adalah pribadi yang terlebih dahulu mengenal kita. Amin. Di mana ayatnya? Buka Yeremia pasal 1 ayat 5. Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 5 atau Yeremia 5 pasal 1. Ya, sama-sama kita baca Bapak Ibu 1 2 3 ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dikatakan apa? Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Jadi Yesus itu, Tuhan itu sudah lebih dulu kenal kita. Amin. Saat di mana? Saat di kandungan ibu kita, dia sudah tahu siapa kita. Ya, dia sudah mengenal. Nah, sekarang kita harus mengenal dia. Ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Biarlah saudaraku, kita menjadi orang-orang yang jalannya benar karena kita mengenal Tuhan, karena membaca Alkitab, membaca firman ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya saya katakan gini, salah satu kenapa orang gak mau bersaksi? Karena gak kenal. Ya, saya kalau gak kenal istri saya gak bisa saksikan kebaikannya. Oh, Ibu Junta, istri saya itu begini. Oh, Pak Batubara, Pak Sudetonga, istri saya. Kenapa saya bisa berkata-kata seperti itu? Kenapa? Saya kenal dia. Ini salah satu. Kenapa orang tidak mau pernah menyaksikan atau bersaksi tentang Yesus? Karena mungkin dia beribadah, KTP-nya Kristen, tapi tidak pernah kenal Tuhan. Amin. Saya cek TikTok kawan-kawan satu-satu. Saya cek Facebook satu-satu dari jemaat Tuhan, bahkan di luar juga gereja ini teman-teman saya. Ada juga rupanya pelayan hampir sama sekali gak pernah bahas firman. Ada. Saudara kenal Bapak kita Pak Gunawan Panggabean? Kenal ya, kayaknya kenal opung kita ya. Berapa kali dia setiap hari membagikan firman? Saksikan itu Pak. Ya, kalau mungkin kita menyanyi atau apa mau direkam, mau diposting, nggak apa-apa, posting saja hal yang rohani. Jangan yang ke dunia itu diposting-posting. Amin Bapak Ibu. Itu bukti kita mengenal Tuhan, kita akan bersaksi. Ya, saksikanlah Kristus kepada setiap orang yang kita kenal. Karena apa? Dari kandungan ibu kita, dia sudah mengenal kita. Sementara orang fasik tidak dikenal, ya, dan mau mengenal Tuhan kita orang benar. Mau mengenal Tuhan, kita orang benar dituntun untuk membangun pengenalan yang makin erat dengannya. Ya, kita dituntun untuk membangun pengenalan yang makin erat. Mau makin erat dengan Tuhan? Mau? Harus. Ya, supaya cinta kita bertambah-tambah. Artinya gini, contoh dalam memberikan persembahan, ya, kalau mungkin nilainya agak berbeda, agak naik dari tahun-tahun yang lalu ketika memberi persembahan,
itu bukan karena kebaikanmu, tapi karena apa? Karena Tuhan itu semakin baik dalam hidupmu dan kita sedang menunjukkan kebaikan itu kepada Dia. Amin. Makanya saya pesan kepada hamba Tuhan yang berdoa atau WL di sini, jangan pernah berdoa tentang persembahan. Kembalikan 10 kali lipat, perbandingan. Waduh, Tuhan itu bukan sapam, saudara. Amin. 100 kali ganda, ubah itu doa. Amin. Itu nama-namanya sama kita dengan apa? Mertogel. Tahu mertogel? Dapat 1.000 dua angka, dapat 65.000. Itu mentogel. Tapi persembahan yang benar menurut Alkitab, berapapun jumlahnya yang kau berikan dan saya berikan, itu karena apa? Kasih kita kepada Tuhan. Artinya, dikembalikan Tuhan atau tidak dikembalikan Tuhan, saudara dan saya gak berhak menuntut. Paham sampai di sini? Jadi konsepnya berubah ya, Bapak Ibu. Gak ada lagi kau dengarkan di gereja ini berdoa, berkatilah Tuhan jemaatmu yang memberi 10, 100, 60 dan sebagainya. Terus saya mau bertanya, kalau ada jemaat yang miskin gak memberi, mau diapain? Halo, hamba Tuhan. Kalau ada jemaat yang miskin gak bisa memberi persembahan, mau diapain doanya? Berubah kan maksudnya. Kenapa? Saya baca firman. Jadi melakukan sesuatu, bahkan ibadah kita pun harus dituntut dengan dasar kasih. Mau saudara gak kasih perpuluhan persembahan, gak ada masalah. Amin. Mau saudara gak mau melayani, gak ada masalah. Tapi apa? Kasihmu harus benar kepada Tuhan. Kasih kita harus berlimpah-limpah, bertambah-tambah kepada Tuhan. Gak masalah. Ya, saudara gak kasih persembahan, saudara kasih, gak masalah. Yang penting kasihmu jangan luntur kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan berkatilah jemaat yang memberi 10 kali lipat. Kalau Tuhan ngomong dari surga, agak bilang ngomong. Untung Dia gak ngomong kan? Artinya diberkati atau tidak diberkati, mati atau hidup, biarlah kita tetap cinta kepada Tuhan. Itu yang penting saudara. Tetapi kalau kita memberikan dasar kasih kepada Tuhan, apakah Tuhan mau dipiutangi? Maukah Tuhan berhutang kepada saya dan saudara? Mau Dia berhutang? Enggak. Dia akan suruh Mikael, Gabriel, Rafael, berkati dia. Akan dikirimkan malaikatnya saudara. Berkati dia. Kenapa? Dia memberikan dari kekurangannya. Dia memberi. Kenapa? Kasihnya kepadaku. Bahwa seluruh emas itu kumai. Itu yang terjadi kepada janda di Sarfat. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Janda di Sarfat ini menolong Elia sebagai abdi Allah. Dan dia tidak mati. Dan Tuhan melihat. Dia menolong abdi Allah ini. Dan janda ini diberkati Tuhan, anaknya berlimpah-limpah. Kalau kita memiliki kasih dan pengalaman yang menyenangkan Tuhan, kita akan bersaksi kok. Akan bersaksi, pasti. Ini kan tahun penuaian. Ya kita harus sama-sama minimal tahun ini 2 jiwa. Amin. Bawa suamimu. Bawa siapa lagi? Ya. Kalau sudah bawa suami, jangan lagi bawa suaminya. Jadi aku bilang, suami yang mana lagi nih? Jangan. Kalau udah dibawa karena bekerja, ya gak usah lagi ya kerja kan. Nanti jadi bawa suami orang kan, jangan jadi persoalan kan. Nggak begitu ya. Artinya orang-orang di luar sana yang perlu jamahan Tuhan, bawalah dia ke tempat ini. Amin. Amin. Ya, jadi konsepnya harus berubah karena kita sudah membaca firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Yang terakhir, komitmen kita kepada kitab suci akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam kepadanya. Amin. Saya katakan tadi teknologi itu berkembang terus. Saya katakan kemudian dunia ini kan berubah. Betul ya? Berubah setiap hari. Artinya kita juga harus berubah. Aman? Amin. Harus berubah. Kalau nggak berubah kita akan ditinggalkan. Kita harus berubah tetapi harus selaras dengan kebenaran firman. Amin Bapak Ibu. Dulunya di gereja kami hanya yang tua-tua yang melayani. Ya, pengenalan akan Tuhan juga harus berkembang. Sekarang di bawah Pak Niko, 5 generasi melayani. Dari umur SD, anak-anak sekolah minggu tadi, SMP, SMA, yang bekerja, dan yang remaja, itu semua melayani. Amin. Ini pemahaman yang baru. Kalau tidak hidup di dalam kebenaran Roh Kudus, kita akan dibilang sesat. Sesat do gereja ibah. Puasa, tidak ada anak melayani.
Kemarin saya lihat tanya jawab di sebuah TikTok antara Departemen Diakonia dengan NHKBP. Naposo bukan mengatai HKBP, bukan ya. Menarik sekali saya lihat pertanyaan Naposo ini begini. Amang, pendeta, kami ini anak-anak muda, kami juga pelayanan di gereja sebagai Naposo Bulu. Apakah kami harus pakai jubah seperti Amang Sintua dalam pelayanan? Artinya, kalau anak-anak muda tersebut memakai jubah dalam konsep mereka sebagai generasi Z, mungkin gak akan masuk. Padahal mereka apa? Pingin melayani Tuhan. Nah, bersyukur kita yang muda-muda bisa layani Tuhan. Di tempat saya yang lama, gereja yang lama, jangan harap saudara harus sintua dan sudah tua menjadi penatua dan tua-tua, sehingga matua dan tua-tua. Harus itu ada konsep yang nggak salah. Itu kan aturan di sana. Tetapi perkembangan pengenalan akan Tuhan, semua Tuhan pakai. Yoel pasal 2 itu sudah jelas. Semua generasi Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi saya harus berubah, kita semua harus berubah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu, bacalah Alkitab. Amin. Bacalah firman Tuhan. 1 ayat, 2 ayat, 1 pasal, terserah. Renungkan itu baik-baik dan lakukan. Amin. Supaya kita jangan diombang-ambingkan lah pengajaran-pengajaran sesat ini. Ada lagi Dwi Tunggal, apalagi Dwi Tunggal dulu. Yang saya tahu Dwi Putra. Ini ada Dwi Tunggal. Pengajaran kan, sekarang pengajaran dari Korea ada lagi tuh. Itu nanti akan dibahas di seminar di bulan April. Ikutlah. Ya, hanya 20.000 kok untuk pendaftarannya. Sudah dapat coffee break, sudah dapat kue. Artinya 20.000 beli kopi dan kue. Kalau saya ke Jiko malah lebih dari situ. Artinya tidak ada yang dirugikan. Amin. Datanglah. Nanti akan ada undangan resmi untuk semua gereja-gereja GBI yang ada di Dumai, supaya kita tahu ya yang sesat itu seperti apa, supaya kita menambah wawasan. Tapi jangan hanya membahas tetapi tidak mau melakukan, nanti jadi sebuah surat jadi ahli Taurat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus sungguh-sungguh dan percaya kepada Alkitab sebagai pengilhaman dari Roh Kudus kepada 40 penulis Alkitab. Selesailah dia sampai di Wahyu. Amin. Dan Alkitab tidak pernah salah. Alkitab benar adanya. Dan Alkitab adalah kitab yang mutlak dan maha kitab dari segala kitab yang ada di dunia ini. Amin. Bangkit berdiri. Haleluya.